بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتهين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يذيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وطارتها ومن علومك الملوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية أن الله سبحانه وتعالى أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلفان بهذا الكتاب الشيخ محمد جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين محمد السيوطي إن الله سبحانه وتعالى يدفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة
وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, jamaah sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tafsir Jalalain, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu ayat yang ke 130 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ay yarghabu an millati Ibrahim fayatrukaha illa man safiha nafsah jahula annaha makhluqatun lillahi yajibu 'alaiha ibadatuhu aw istakhaffa biha wa ammatathuma wa laqad istafainahu ikhtarnahu fid dunya birrisalati wal khullah wa innahu fil akhirati laminas salihin.
alladzina lahum ad-darajatil ula wazkur iz qala lahu rabbuhu aslim in qad lillah wa akhlis lahu dinak qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa wa fi qiraatin wa awsa biha bil millah Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya banihi qala ya baniya innallaha astafa lakumud dina dinal islam fala tamutunna illa wa antum muslimun naha an tarkil islami wa amri bis sabati alaihi ila musadafatil maut. Walamma qala al-yahud lin-nabi alasta ta'lam anna yaquba yawman mata usa bi banihi bil yahudiyah nuzila am kuntum syuhada wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-130 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu untuk diikuti. Dan juga tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim berpesan ya kepada keturunannya, baik anak ataupun cucu-cucunya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Waman ya dan siapakah ya. Nah, ini ayat yang ke-30 130 ini ada asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya adalah ketika itu ya sebab turunnya anna Abdullah bin Salam. Ya, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Aslama ya, dia itu masuk ke dalam agama Islam ya, wa kana lahu ya ibnan ya. Saat itu dia itu apa? Memiliki seorang anak ya. Akhun ahaduhuma ya, dari anak saudaranya itu namanya siapa? Muhajir, dan yang kedua namanya Salamah. Ya. Nah, dari kedua anak yang dilahirkan ya, itu keduanya diajak untuk masuk ke dalam agama apa? Ke dalam agama Islam. Ya, tuh. Nah, saat diajak masuk ke dalam agama Islam, ya, tuh qala lahuma ya, keduanya itu mengatakan qad alimtuma ya, apakah kalian berdua sudah tahu annallaha ta'ala fit Taurah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat ini menjelaskan apa? Ya, disuruh apa? Inni ba'isun min waladi Ismail nabiyan ismuhu Ahmad. Bahwasanya ya akan diutus seorang nabi ya yang bernama siapa? Ahmad. Ya, jadi dalam kitab Taurat itu pun sudah dijelaskan akan kehadiran seorang nabi akhir zaman tapi namanya Ahmad. Ya, karena Muhammad juga itu berasal dari kata hamada. Ya, artinya hamada adalah pujian. Ya, Ahmad, ya, Muhammad, ya, itu asal katanya adalah hamada. Ya, sama-sama, ya. Nah, dengan perkataan itu ya tentang ucapan yang diucapkan kepada kedua anak tadi, bukankah kamu tidak ketahui ya kalau Allah dalam kitab Taurat itu telah menjelaskan akan datangnya seorang nabi akhir zaman ya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah inilah sebab dari turunnya ayat yang ke-130 ya. Nah, apa kata Allah di sini? Waman
ya, dan siapakah, ya. Ini man ini merupakan, ya, isim apa itu? Istifham, ya, istifham, ya. Istifham di sini artinya, ya, untuk menanyakan, ya, tapi ada kata man. Nah, man ini khusus digunakan untuk al-aqil, ya, makhluk yang berakal, ya. Ada kan makhluk yang berakal, ada yang enggak berakal, ya. Kalau man itu untuk yang berakal, kalau ma untuk yang tidak berakal seperti hewan ataupun tumbuhan, ya. Kalau kita tanya orang, ya, ma huwa, nah, boleh, tapi man huwa, siapa dia, ya. Kalau apa dia itu enggak bisa. Kenapa? Karena man di sini fungsinya untuk apa? Lil aqil, untuk menanyakan benda yang berakal atau makhluk yang berakal, ya, Tuhan. Nah, di sini dikatakan dan siapakah, ya, tuh yarghabu an millati Ibrahim, ya, orang yang menolak atau meninggalkan ajaran-ajaran ataupun millah-millah atau syariat-syariat, ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya. Ini siapakah, ya, yang berani atau mau meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu, ya, illa man safiha nafsah, ya. Nah, orang-orang yang meninggalkan, ya, atau tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim itu, melainkan orang itu apa? Safiha nafsah, ya. Artinya safiha nafsah itu orang yang apa, ya, safih, ya, membodohi dirinya sendiri, ya. Kenapa membodohi dirinya sendiri? Karena pada dasarnya ini orang tahu, ya, kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah ajaran yang benar, ya. Tapi karena kesombongannya dia, karena keangkuhannya dia, karena ketakaburannya dia, akhirnya dia apa? Ya, menolak ataupun apa? Ya, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Berarti ini orang berarti ngapain? Ngebohongin dirinya sendiri. Ya, artinya itu sudah terjadi yang namanya berontak antara hati dengan nafsu. Ya, kalau hati yang ngomong pasti benar. Ya, tapi kalau nafsu yang ngomong itu kebanyakan salahnya. Ya, nah orang-orang saat itu, ya, mereka lebih memegang dan mengedepankan apa? Omongan ketimbang dari hati. Ya, tuh makanya Allah katakan, ya, orang-orang yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tidak lain dan tidak bukan melainkan orang itu adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya, tuh. Nah, kalau dia sudah membodohi dirinya sendiri, bagaimana dia terhadap orang lain, ya, dirinya aja diapain? Dibohongin, ya, dicelakai. Nah, itu tidak benar, ya. Tuh. Jahula, ya, annaha makhluqatun lillah, ya, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti annaha, bahwasanya, ya, mereka itu adalah apa? Makhluqatun lillah, makhluk yang merupakan ciptaan Allah, ya, makhluk yang merupakan milik Allah, ya. Kan Allah sudah katakan walillahi ma fis samawati wal ardh, ya, segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya punya siapa? Punya Allah, ya. Nah, kalau segala sesuatu itu adalah merupakan miliknya Allah, ya, apalagi kita orang-orang yang beriman, maka kita tugas kita selaku yang beriman? Yajibu 'alaiha ibadatahu. Ya, wajib bagi kita untuk ngapain? Menyembahnya. Ya, wajib bagi kita untuk apa? Ya, tunduk kepadanya.
Ya, kenapa? Karena sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Au istahabba, ya, tuh, atau ya merelakan, ya artinya merendahkan diri di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tuh. Wa amattanha, ya, atau dia apa? Menjatuhkan dirinya sendiri, ya, untuk apa? Untuk dia tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, tuh. Makanya Nabi Ibrahim melanjutkan di sini, Allah katakan walaqad istofainahu, ya, walaqad, dan sungguh kata Allah, istofainahu, kami telah menjadikannya, ai ikhtarnahu, atau memilihnya, ya. Siapa yang Allah pilih? Nabi, ya, karena yang namanya nabi dan rasul itu adalah orang-orang pilihan siapa? Pilihan Allah, ya, tuh. Di mana Allah pilih? Di dunia, ya, di dunia birrisalati, dengan dijadikannya sebagai seorang rasul, wal khullah, dan juga sebagai apa? Khullah. Apa itu khullah? Khullah artinya itu teman. Khullah itu artinya kekasih. Khullah itu artinya kawan dekat. Ya, itu namanya khullah. Ya, tuh. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ya, dan sesungguhnya, ya, kelak di akhirat nanti orang tersebut menjadi siapa? Orang-orang yang soleh. Artinya orang-orang yang benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kamu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kelak nanti kamu di mana? Di akhirat akan menjadi orang-orang yang soleh. Siapa itu? Alladzina lahumud darajatil ula. Orang-orang yang mana tuh? Mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, kalau kita atau mereka mau beriman, di akhirat kelak nanti Allah akan berikan kedudukan yang sangat tinggi kepada mereka-mereka itu, ya. Tapi mau dikata apa? Ya, namanya nafsu yang dikedepankan oleh mereka sehingga apa? Enggak mau mereka menerima ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wazkur, ya, dan ingatlah, idz qala lahu rabbuhu aslim, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ya. Jadi ketika Tuhannya berkata atau berfirman kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim, ya. Apa kata Allah? Aslim, ya, artinya aslim, dan berserah dirilah, ya, tuh. In qadlillah, ya, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhlis lahu dinak, dan kokohkan, kuatkan, ya, tuh, pendirian kamu terhadap agama yang kamu apa? Yang kamu anut, ya. Artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya ini emang buat Nabi Ibrahim, ya, tapi buat kita juga, kita harus apa ya? Ambil hikmah ataupun pelajaran apa yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, ya, tuh. Qala, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, ya. Kata Nabi Ibrahim, aku telah apa? Berserah diri. Aku telah tunduk. Aku telah patuh kepada siapa? Tuhan semesta alam, berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Pak, memang kalau dalam kisah dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran di dalam kisah Nabi Ibrahim itu.
Ya, seperti kan ketika Nabi Ibrahim ya disuruh ngapain itu? Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, ketika ya Nabi Ibrahim minta ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, ini kan ayatnya udah kita bahas kan? Ya, Allah suruh ya, Nabi Ibrahim minta ya. Ketika Nabi Ibrahim minta itu ya, akhirnya Allah katakan ya, Allah suruh apa? Fakhuz arba'atan minat thayyir. Ya, coba kamu ambil 4 ekor burung. Ya, fasurhunna ilaihin. Tuh. Nah, dari keempat ekor burung itu kamu taruh di atas gunung terpisah-pisah, satu di sono, satu di situ, ya. Tapi sebelum kamu ya pisah-pisahkan tuh burung, ya, tuh burung kamu apain? Sembelih dulu. Ya, disembelih. Habis disembelih itu, ya, istilah kata itu daging atau tulangnya dicampur aduk. Ya, antara 4 ekor burung yang disembelih tadi disuruh campur aduk. Ya, tuh. Akhirnya Nabi Ibrahim apa ya? Melaksanakan apa yang jadi perintah Allah itu. Ya, nanti kalau kamu sudah apain tuh bunuh, sudah sembelih dan kamu pisah-pisahkan dagingnya, kamu campur aduk, kamu panggil dah tuh. Nanti itu burung-burung yang 4 ekor tadi meskipun dari 4 jenis yang berbeda, tidak ada yang tertukar satu tulang belulang pun. Kali gitu burung merpati ketukar sama burung merak tulangnya, enggak. Ya, kali gitu burung merak ketukar sama burung gagak, enggak. Ya, itu satu tanda bukti bahwasanya Allah itu apa? Ada dan maha kuasa ya untuk melakukan apa saja di dunia yang panah ini. Ya, itu contoh-contoh yang apa? Yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, tuh. Wa wassa ya wa fi qiraatin wa awsa. Jadi boleh dibaca wa wassa atau wa awsa. Boleh dua bacanya ya. Ya, jadi nanti kalau ada orang baca wa awsa Ibrahim banihi wa Yaqub. Boleh. Ya, meskipun dalam Al-Qur'an tertulisnya apa itu? Wa wassa. Jadi boleh dibaca wa wassa atau apa? Wa awsa. Ya, itu. Wa wassa ya dan berwasiat ya biha kepadanya yaitu kepada apa? Ibrahim ya kepada banihi anak-anaknya ya Yakub yang bernama siapa? Yakub. Kan Nabi Ibrahim ya punya anak dari Siti Hajar namanya siapa? Siapa? Nabi Ismail ya. Terus dari Siti Sarah punya anak siapa? Yakub. Ya. Jadi kan setelah 86 tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah kan gak dikaruniain anak. Ya, tapi ketika ya nikah dengan Siti Hajar langsung punya anak. Ya. Makanya ini banyak laki-laki katanya kalau kita nikah bertahun-tahun gak punya anak, suruh gue kawin lagi, punya anak buat mancing katanya gitu. Ya, ada yang bilang enggak, ini mah ketentuan Allah. Ya. Nah, orang kalau udah 86 tahun menikah enggak punya anak udah majir kalau kambing itu. Ya, udah majir ya kan? Nah, iya, tapi ini Allah berkuasa. Ya, udah 86 tahun enggak punya anak baru punya anak setelah dia menikah dengan istri yang baru siapa? Siti Hajar. Ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim pernah berwasiat ya kepada keturunannya dan juga kepada Yakub ya banihi. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya. Ya, wahai ya baniya, maaf. Wahai anakku. Innallaha astafa lakumuddina.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kamu agama ini. Ya, agama apa? Dinal Islam, yaitu agama Islam. Nih, Pak. Ya. Jadi wasiat yang diberikan seorang kakek, seorang bapak kepada anak dan keturunannya, wasiatnya berupa apa? Akidah. Ya, berupa keyakinan. Ya, tuh, bukan berupa wasiat tentang harta, ya, tentang jabatan, tentang kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Ya, tapi Nabi Ibrahim ini pesan yang paling utama dia sampaikan kepada anak dan keturunannya itu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama yang benar, yaitu agama apa? Agama Islam. Ya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berwasiat, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Tuh. Ya, jangan sampai kalian meninggal, jangan sampai kalian wafat, jangan sampai kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian masih dalam keadaan memeluk agama Islam itu. Tuh. Ya, kenapa? Karena kalau sampai seseorang mati, meninggal dunia ya dalam keadaan kafir, naudzubillah min zalik, itu yang dikatakan apa itu? Su'ul khotimah, ya, mati yang tidak baik, ya. Tapi ketika seseorang mati dalam keadaan Islam, maka dipastikan sebesar apapun dosa yang dia bawa pasti bakalan masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu udah menjadi jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku dipastikan bakal masuk ke dalam mana? Surga. Illa man abah, kecuali orang-orang yang menolak, kecuali orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Ya, para sahabat bertanya, "Qila man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa di antara umatmu ya Rasul yang enggak mau masuk surga? Nabi katakan, ya, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti bakal masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan bagi orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mau meyakini bahwasanya aku adalah utusan Allah, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang aku bawa, inilah yang dikatakan Nabi aba, orang-orang yang nolak ataupun enggan, enggak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, ya teman. Naha antarkil Islam, ya, yaitu Nabi Ibrahim pesannya agar apa? Mencegah atau dilarang untuk meninggalkan agama Islam. Ya, yang namanya Islam itu adalah suatu ajaran. Ya, tuh. Kenapa? Karena ajaran Islam itu adalah suatu ajaran yang benar. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an Allah juga katakan inna dina indallahi al-Islam. Ya, agama yang diterima di sisi Allah cuma apa? Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Ya, dan barang siapa yang memeluk selain agama Islam, ya, Allah katakan apa? Lan yuqbal, enggak bakal diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia juga kelak di akhirat bakal menjadi orang yang apa? Orang-orang yang mendapatkan kerugian yang amat besar. Kenapa? Karena dia memeluk agama selain agama Islam yang dibawa oleh para nabi yang Allah utus untuk menyampaikan ajaran agama Islam tersebut. Ya, tuh. Jadi
Nabi Ibrahim mencegah atau melarang anak keturunannya, jangan sampai kamu tinggalkan agama Islam, ya. Sesulit apapun keadaan yang ada, sesulit apapun kehidupan yang kalian jalani, jangan sampai yang namanya Islam kita apain? Kita jual. Itu kan akidah tuh. Ya, yang namanya akidah nggak bisa kita beli, tapi kita bisa jual. Ya, orang beli nggak bisa, jual bisa. Ya, banyak mana itu orang menjual akidah, ya, dengan kehidupan dunia yang sementara. Nauzubillah min dzalik, ya. Wa amara bis sabati alaihi, ya, dan diperintahkan juga bis sabat, ya, untuk berpegang teguh alaihi kepada agama Islam tersebut ila musadafatil maut, sampai datang maut, ya. Tuh, jadi kalau udah mati terserah dah mau diapain juga nggak apa-apa, ya. Ada orang mati dikafirin, ada nggak ada, ya. Orang udah mati mau diapain, pengen ditaruhin salib, nah itu urusannya lain lagi, orang udah mati, ya. Tapi yang bermasalah adalah sebelum seorang itu apa, mati ataupun meninggal dunia. Ini yang perlu kita pertahankan, apa, akidah Islam kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan apa, dalam keadaan kafir atau dalam keadaan meninggalkan Islam, ya Tuhan. Walamma qala al-yahud lin nabi alasta ta'lam anna yaquba yauman mata awsa banihi bil yahudiyah, ya. Orang-orang Yahudi ketika itu berkata kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ya, alasta ta'lam, tidaklah kamu tahu, ya, anna yaquba yauma mata, bahwasanya Nabi Yakub saat mati akan mendatangi dia, atau saat dia sebelum mati, ya, auso banihi, pernah berpesan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Apa pesannya? Kata orang Yahudi nih, ya, tuh bil Yahudiyah, masuklah kalian ke dalam kelompok agama Yahudi. Apa benar kayak gitu? Nggak mungkin, ya. Masa seorang nabi, anak dari seorang nabi, Nabi Yakub, dia bilang tuh, orang Yahudi bilang, pernah berpesan kepada anaknya, anak-anakku, masuklah kalian ke dalam agama Yahudi. Nggak mungkin, ini bisa-bisanya dia aja. Ngomongnya ke Nabi Muhammad lagi, ya. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa ajaran Islam juga, ya, yang merupakan khatamal anbiya wal mursalin, ya, penutup para nabi dan para rasul. Makanya turun ayat nih, am kuntum syuhada, ya, apakah, ya, kalian saat itu menjadi saksi, ya, apakah kalian saat itu lihat, nyaksiin, hudurun, tuh, hadir saat itu. Kapan? Idh hadara Yaqubal maut, ketika apa, ya, kematian, ya, sudah mendekati kepada Nabi Yakub, ya, tuh, ya. Bang, lu ketika itu tahu, lu datang, istilah katanya tuh, ya. Kalau apa yang lu bilang tadi, kalau Nabi Yakub sebelum meninggal, dia berwasiat kepada anaknya agar anak-anaknya semua masuk ke dalam agama Yahudi, ya. Tuh, dibilang gitu oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Tuh, iz badal hunna iz qablahu. Jadi di sini kalimat iz merupakan badal, ya, an iz qablahu, artinya sebelum dia meninggal, sebelum Nabi Yakub meninggal dunia. Qala libanihi, ya, justru yang diucapkan oleh Nabi Yakub adalah apa? Ma ta'buduna min ba'di. Tuh, ya, apa yang kalian akan sembah nanti setelah aku meninggal, ya. Tuh, bukan disuruh ngapain? Masuk ke dalam agama Yahudi, ya. Tuh, justru Nabi Yakub, ya, pesannya ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah nanti setelah aku meninggal, ba'da mauti, ya, setelah aku mati.
Qalu, anak-anak keturunannya menjawab apa? Na'budu ilahaka. Ya, kami akan menyembah Tuhan kamu. Ya, wa ilaha abaika, dan juga menyembah Tuhan bapak-bapaknya kamu. Ya, tuh. Siapa itu? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya, bahasanya apa disuruh? Apa? Menyembah agama kamu dan juga Tuhan bapak kamu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi siapa? Nabi Ishaq. Tuh. Ya, jadi orang-orang Yahudi bohong ya kepada siapa? Nabi Muhammad. Mereka bilang kalau dulu Yakub sebelum meninggal pernah pesan biar anak-anaknya suruh ngikut ajaran ke dalam agama Yahudi. Padahal yang dipesankan adalah apa? Ma ta'buduna min ba'di. Ya, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal. Ya, kalau orang kita kan sekarang lain lagi. Ya, yang dikhawatirkan apa? Ma ta'kuluna min ba'di. Ya, lu bakal makan apaan nanti kalau gua mati? Ya, Nabi Yakub bilang ma ta'buduna min ba'di. Ya, tapi ke orang sekarang ma ta'kuluna min ba'di. Ntar kalau gua mati lu makan apaan pada ya? Ya, seharusnya kan pesan yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang apa? Bermanfaat untuk apa? Dunia dan akhirat. Masalah makan, rezeki, Allah sudah apain? Allah sudah jamin. Ya, tuh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang yang sekecil apapun saja kata Allah rezekinya sudah diapain? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu coba lihat pesan yang begitu indah yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya ya pesan Nabi ketika itu adalah apa? Apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku nanti. Ya, anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah siapa? Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu, yaitu siapa? Ibrahim, Ismail, dan siapa? Ishak. Ya, itu. Ada Ismail minal aba taglibun, ya, tuh. Dijadikan Nabi Allah Ismail ke dalam kelompok ya, aba. Apa itu aba? Artinya orang tua. Kenapa? Minal aba taglib li annal am bimanzilatil ab. Karena yang namanya paman itu sepeninggal bapak kedudukannya menjadi siapa? Orang tua. Ya, jadi kalau ade kita punya ya saudara sepupu, ya om kita meninggal tapi babe kita masih ada, tuh sepupu kita yang kehilangan orang tuanya, ya pamannya tuh kita jadi siapa ya? Bapaknya tuh sepupu kita. Ya, makanya kan Nabi Ismail dimasukkan ke dalam siapa? Abah tuh, orang tua. Kan Nabi Ismail anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, berarti kan omnya tuh ya yang meninggal dunia itu. Ya. Baik. Ilahan wahidan, ya, yaitu Tuhan yang mana tuh? Yang esa, yang satu, yang tunggal. Ya, karena kan kelompok-kelompok orang-orang terdahulu tuh, orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, mereka itu nggak mau menyembah Allah lantaran apa? Mereka menjawab na'budu ma ya'budu aba'ana. Ya, kami hanya akan menyembah apa-apa yang disembah oleh orang-orang tua kami. Itu alasan mereka. Ya, karena orang-orang tua kami dahulu menyembah berhala-berhala, ya, menyembah patung dan lain sebagainya, maka tidak mungkin kami akan tinggalkan meskipun engkau berdakwah seperti apapun, enggak bakal aku tinggalkan apa tuh? Tradisi, kebiasaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kami terdahulu. Ya, jadi mereka lebih mempertahankan apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya meskipun itu adalah sesuatu yang salah, ya, itu. Baik. Badalun min ilahik, ya, itu sebagai badal daripada Tuhan kamu. Wa nahnu lahu muslimun, ya, dan kami itu ya hanya kepadalah berserah diri. Ya, itu jawaban yang begitu hebat yang dijawab oleh anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hanya kepada
yang satu lah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kami berserah diri. Ya, tuh. Am, ya, ini ada kata am. Ya, am kuntum. Kan ada amnya tuh. Ya, di situ dikatakan bimakna hamzah al-inkari. Ya, artinya hamzah al-inkari adalah ya hamzah yang digunakan untuk mengingkari. Ya, emang lu bener pernah nyaksiin kalau dulu tuh Yakub pernah berpesan kepada keturunannya ya disuruh anaknya masuk ke dalam Yahudi, ya kan? Tuh kan nggak bener, ya tuh. Ailam tahduruhu waqta mautihi, ya. Padahal kamu ketika itu nggak apa ya, nggak nyaksiin saat kematian Nabi ya Yakub, ya. Tuh fakaifatan sabuna ilaihi ma la yaliku bih, ya. Lah bagaimana jentrungane, ya lu nyaksiin kagak, ngelihat kagak, kok lu ngomong begini begitu, ya berarti itu omongan apa? Bohong. Omongannya itu adalah omongan dusta, ya itu menjadikan omongan yang salah untuk diterapkan ya sesuatu yang salah. Nah ini double, ya. Kalau bohong dalam kebaikan sih boleh, tapi ini bohong dalam apa? Dalam kemaksiatan, berarti ini dosanya double tuh, ya. Nah inilah Pak kekokohan atau kekuatan akidah yang dimiliki oleh anak cucunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga ya Nabi Ibrahim kan mendapatkan julukan Khalilullah. Apa artinya Khalil? Kekasih Allah. Mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena banyak dari keturunan Nabi Ibrahim yang jadi nabi, entah itu anaknya, entah itu juga cucunya. Ya, banyak menjadi apa? Nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Kenapa? Karena lahir dari seorang bapak yang soleh, maka akan timbul lahir pula anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang baik. Kenapa? Berkat doa Nabi Ibrahim juga dulu. Dia kan sempat berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Ya, tuh, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya, ya Allah, jadikanlah keturunanku yang selalu ingat untuk melaksanakan salat. Ya, tuh. Tuh, ya, itu doa siapa? Nabi yang dibaca saat apa? Sebelum dia punya keturunan. Nah, kita udah punya keturunan, baca doa itu boleh gak? Boleh. Ya, sekarang kita doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu apa? Ya, menegakkan salat. Tuh, doa minta meskipun kita udah punya anak, udah punya cucu, ya. Terus kita doain anak-anak kita sehingga mereka menjadi apa? Menjadi anak-anak yang soleh. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga tadi yang saya katakan keturunannya pun banyak jadi apa? Para nabi dan para rasul. Ya, itu. Tilka ummatun wallahu alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Inilah sedikit yang kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.